Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di NTC Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa tragedi yang pernah terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1989. Peristiwa ini sendiri terjadi di Provinsi Lampung pada saat itu. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketegangan antara negara dan kelompok Islam terkait di sana, dan adanya kecurigaan terhadap sisa-sisa ideologi DII atau TII yang dianggap sebagai ancaman untuk NKRI. Peristiwa ini juga melibatkan antara militer, kepolisian, dan juga masyarakat yang ada di Talangsari pada saat itu. Hingga peristiwa tragedi ini dikenal dengan tragedi Talangsari 1989. Untuk mengetahui peristiwa ini, ayo kita sama-sama masuk ke dalam pembahasannya. Pada masa Orde Baru, khususnya di tahun 1980-an, pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap kehidupan politik, sosial, dan keagamaan. Pemerintah sangat mewaspadai segala bentuk oposisi atau gerakan alternatif yang bisa dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Dalam konteks ini, muncul kebijakan yang dikenal sebagai Asas Tunggal Pancasila melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Semua organisasi kemasyarakatan diwajibkan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan ini menimbulkan resistensi terutama dari kelompok-kelompok Islam yang menganggapnya sebagai bentuk pemaksaan ideologi negara dan mengancam kemurnian ajaran Islam. Ketegangan antara negara dan sebagian kelompok Islam semakin membesar, terutama terhadap mereka yang menghendaki penerapan syariat Islam atau membentuk negara Islam. Pemerintahan Orde Baru tidak segan-segan melabeli kelompok-kelompok semacam itu sebagai ekstremis, radikal, atau bahkan teroris. Sementara itu, di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh, kelompok-kelompok sisa atau simpatisan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia masih ada, meskipun DI atau TII secara militer telah dihancurkan pada tahun 1960-an. Ideologi perjuangan Islamnya tetap hidup secara bawah tanah melalui dakwah dan jaringan informal. Pemerintah sangat sensitif terhadap keberadaan jaringan ini, karena pernah menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI. Maka, setiap gerakan yang menunjukkan keterkaitan dengan sisa-sisa DI atau TII segera diawasi dan jika perlu diberantas. Di Lampung saat itu, tepatnya di Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Kecamatan Waijepara, hidup seorang tokoh agama bernama Warsidi. Ia adalah seorang petani sekaligus guru agama yang cukup dihormati. Warsidi memiliki hubungan kekerabatan dan ideologis dengan jaringan Islam garis keras yang terinspirasi dari perjuangan DI atau TII. Pada akhir tahun 1980-an, Warsidi membentuk komunitas pengajian dan ibadah yang cukup eksklusif. Menarik pengikut dari berbagai daerah seperti Garut, Tasikmalaya, dan Aceh, komunitas ini diyakini ingin memisahkan diri dari pengaruh negara dan memulai membentuk semacam komunitas mandiri yang menjalankan syariat Islam secara ketat. Pemerintah menilai gerakan Warsidi sebagai potensi gerakan radikal bersenjata yang membahayakan keamanan nasional. Apalagi, aparat militer melaporkan adanya latihan fisik militer oleh para pengikut Warsidi, serta penolakan mereka terhadap Asas Tunggal Pancasila dan kehadiran aparat negara. Ketegangan semakin meningkat ketika Warsidi dan pengikutnya diduga menolak aparat yang datang untuk berdialog. Bahkan, menurut versi aparat, sekali lagi, menurut versi aparat ya, ada anggota Kodim yang tewas atau disandra saat mendekati kelompok ini.
Situasi ini memberi legitimasi kepada aparat untuk mengambil langkah represif. Nah, perlu diketahui, pemerintahan Orde Baru menempatkan militer atau ABRI pada saat itu bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga sebagai kekuatan politik. Militer punya kewenangan luas melalui dui fungsi ABRI, termaksud untuk melumpuhkan lawan politik. Label terhadap kelompok Warsidi sebagai radikal dan anti-Pancasila memberi militer dasar hukum untuk melakukan operasi militer terbatas yang bersifat rahasia, cepat, dan keras. Semua ini dilakukan atas nama stabilitas nasional dan mencegah potensi pemberontakan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 1989 di Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dusun ini adalah tempat di mana Warsidi, seorang tokoh agama lokal tadi, mengembangkan komunitas pengajian Islam yang bersifat tertutup. Dusun ini juga dikenal sunyi dan terletak cukup terpencil, membuat aparat militer melihatnya sebagai tempat yang cocok bagi aktivitas yang bersifat rahasia dan mencurigakan. Sebelum hari penyerangan terjadi, ketegangan antara Warsidi dan aparat militer sudah semakin tinggi. Sejumlah pendekatan dilakukan oleh aparat, antara lain kunjungan dari anggota Kodim 0411 untuk membina dan mengklarifikasi aktivitas pengajian di komunitas Warsidi tadi. Namun, menurut laporan militer, salah satu utusan Kodim yang dikirim untuk bernegosiasi malah tidak kembali dan dianggap disandra atau bahkan sudah tewas. Hal ini dijadikan alasan utama oleh pihak Kodim untuk melancarkan operasi militer terbatas terhadap komunitas Warsidi. Namun, menurut berbagai laporan dari LSM dan saksi warga, kejadian itu tidak seserius yang diberitakan oleh pihak aparat. Ada dugaan kuat bahwa informasi tersebut dibesar-besarkan untuk memperoleh pembenaran politik dan militer guna menyerbu kelompok tersebut. Sekitar subuh, itu suara rentetan senjata itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pada dini hari, pukul sekitar 3 pagi, ratusan aparat gabungan dari unsur Kodim 0411 Lampung Tengah, Korem 043 Garuda Hitam, Polres Lampung Timur, Satuan Brimob, dan unsur intelijen lainnya melakukan penyergapan secara tiba-tiba di pemukiman Warsidi. Strategi militer yang digunakan adalah pengepungan penyerangan langsung dan pembakaran tempat tinggal. Warga Talangsari saat itu masih terlelap tidur dan tidak siap menghadapi serangan. Aparat datang dengan senjata lengkap, kendaraan lapis baja, serta dukungan logistik militer. Setidaknya ada 7 skema penyerbuan yang dilakukan oleh pihak militer. Yang pertama, pengepungan dilakukan dari berbagai sisi dusun, jalur pelarian ditutup total. Yang kedua, tembakan dilepaskan begitu penyergapan dimulai, menciptakan suasana panik. Yang ketiga, warga yang keluar rumah langsung ditembak atau diseret. Yang keempat, rumah-rumah dibakar, termaksud rumah tempat pengajian utama Warsidi. Yang kelima, warga yang bersembunyi di dalam rumah terbakar hidup-hidup. Yang keenam, beberapa anak-anak dan perempuan ditemukan hangus karena terperangkap. Dan yang terakhir, Warsidi sendiri tewas. Ada yang menyebutnya ditembak, ada pula yang menyebutkan terbakar. Saksi mata menyebutkan suara tembakan bertubi-tubi terdengar selama beberapa jam. Bau mayat, daging terbakar, dan teriakan minta tolong menyelimuti dusun itu hingga siang hari. Banyak jenazah tidak dikembalikan ke pihak keluarga. Beberapa dikuburkan secara massal atau dibakar bersama rumah yang dibumi hanguskan. Sebagian besar dusun diratakan dan warga yang selamat terpaksa meninggalkan kampung atau ditahan di markas militer untuk dibina. Sekitar sepertiga dari warga Talangsari ditahan. Dalam penahanan ini terjadi penyiksaan fisik dan mental untuk memaksa mereka mengaku sebagai teroris. Yang kedua, proses interogasi brutal, termasuk disundut pakai rokok, dipukul, kemudian sebagian dipaksa menandatangani surat pernyataan yang tidak mereka pahami. Kemudian mereka tidak ada dapat bantuan hukum dan proses hukum dilakukan dengan intimidasi. Sebagian yang ditahan bahkan hilang tanpa jejak hingga hari ini. Sampai saat ini keluarga mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup, di penjara, atau dikubur tanpa nama.
Pemerintah Orde Baru saat itu segera mengontrol narasi yang beredar. Media massa tidak diberi akses ke lokasi. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa aparat telah menumpas kelompok ekstremis Islam radikal yang ingin menggantikan ideologi negara. Tidak ada pengakuan bahwa warga sipil atau anak-anak tewas dalam kejadian tersebut. Tidak ada investigasi terbuka atau transparansi terhadap jumlah korban. Menurut Hendro Priyono yang saat itu adalah Dandim 0441, dan pimpinan operasi menyatakan bahwa operasi tersebut sah dan sesuai prosedur dan hingga kini tidak pernah mengakui bahwa adanya pelanggaran HAM berat pada peristiwa tersebut. Saya ini ditonjok sama pakai laras panjang, ini sampai luka ini dulu. Saya yang lelaki itu ditangkap oleh militer. Karena minimnya transparansi dan usaha sistematis menutupi tragedi ini, tidak ada angka pasti berapa jumlah korban dalam peristiwa ini. Menurut Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil, ada sekitar 246 jiwa, termasuk yang hilang, dibakar, dibunuh, dan yang tidak kembali ke kampung halaman. Sedangkan menurut LSM Internasional, sekitar 200 atau 300 jiwa, termasuk anak-anak dan juga perempuan. Serta dari Komnas HAM pada tahun 2008 lebih dari 130 korban jiwa yang terdapat pada peristiwa ini. Data mereka tidak lengkap, diduga banyak korban yang tak terdata. Namun, menurut versi pemerintah, sekitar 27 orang yang menjadi korban tewas dalam peristiwa ini, termasuk satu aparat, 3 orang meninggal dalam rumah terbakar. Pada zaman Orde Baru jelas sangat ganas sekali, apalagi saya dikatakan ekstrim kanan waktu itu. Menurut beberapa media, dalam upaya menutupi fakta yang terjadi dalam peristiwa tragedi ini, pemerintah Orde Baru saat itu setelah operasi melakukan banyak perubahan, seperti Dusun Cihideung dirubah namanya menjadi Dusun Subing Putra. Kemudian tidak ada tugu peringatan atau arsip sejarah resmi, korban selamat juga dipaksa bungkam, dan jika bicara diancam akan dibina ulang. Dan terakhir, banyak anak-anak korban dibesarkan dengan trauma dan stigma sebagai anak radikal. Tragedi Talang Sari menyisahkan luka yang dalam, baik secara fisik maupun psikis. Korban terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan, anak-anak, hingga orang tua. Banyak dari mereka yang tak bersenjata, tidak terlibat dalam kekerasan, dan hanya bagian dari komunitas pengajian. Menurut laporan investigasi Komnas HAM pada tahun 2008 dan berbagai LSM, ratusan orang menjadi korban tewas. Sebagian mati ditembak, sebagian terbakar hidup-hidup di dalam rumah, sebagian tewas karena penyiksaan pasca penangkapan. Sekitar ratusan lebih warga ditangkap dan disiksa tanpa proses hukum yang adil. Jenazah juga tidak dikembalikan atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Banyak keluarga yang tidak bisa melakukan proses pemakaman yang layak. Komnas HAM menyelidiki tragedi ini dan menyatakan Talang Sari adalah pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Unsur yang dipenuhi antara lain pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan persekusi sistematis terhadap komunitas sipil. Namun, hasil penyelidikan tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan alasan berkas belum lengkap. Hingga kini tidak ada satupun pelaku yang diseret ke pengadilan HAM. Lalu bagaimana sikap negara dan pemerintah terhadap peristiwa tragedi ini? Pemerintah sejak era reformasi, Habibie, Gus Dur hingga Jokowi belum memberikan keadilan yudisial bagi korban. Kemudian pada masa Presiden Jokowi, tragedi ini masuk daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, namun belum ada langkah hukum yang nyata. Lalu bagaimana dengan kompensasi dan rekonsiliasi? Pemerintah pernah memberikan bantuan sosial dan program pemberdayaan secara terbatas pada korban Talang Sari. Namun, korban menolak menyebut itu sebagai bentuk keadilan. Karena tidak ada pengakuan negara atas kesalahannya, tidak ada permintaan maaf resmi dari negara, tidak ada upaya membawa pelaku ke pengadilan. Dan banyak sekali kendala keadilan, seperti Hendro Priyono yang disebut sebagai komandan operasi, tidak pernah diadili, bahkan ia sempat menjabat sebagai kepala BIN di era Megawati.
Tidak ada aktor militer yang dikenai sanksi hukum atau administratif. Kejaksaan Agung juga terus mengembalikan berkas ke Komnas HAM, menandakan impunitas masih kuat. Hingga kini, para penyintas, keluarga korban, serta organisasi seperti Kontras, YLBHI, Ajar, dan Koalisi Keadilan untuk Talang Sari terus menuntut pengakuan resmi dari negara, pengadilan bagi pelaku, termasuk pejabat militer, rekonsiliasi berbasis kebenaran dan keadilan, serta pemulihan hak dan kompensasi penuh. Sayangnya, perjuangan itu seringkali ditanggapi dengan dingin, bahkan dilecehkan oleh sebagian pejabat negara. Tragedi Talang Sari 1989 bukan hanya kisah tentang kekerasan aparat terhadap warga, tapi juga gambaran nyata dari represi negara atas kebebasan beragama, impunitas militer di era Orde Baru, dan gagalnya negara dalam menegakkan keadilan transisional pasca reformasi. Hingga hari ini, luka Talang Sari masih menganga, menunggu negara bertanggung jawab, bukan hanya memberikan bantuan sosial, tapi menegakkan kebenaran dan keadilan sejarah. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan tragedi Talang Sari 1989 kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini. Kalau menurut teman-teman semua penyampaian saya masih kurang referensinya atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah mengklik video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya.